Real Madrid dikabarkan mengirimkan pemandu bakat untuk memantau penampilan Alvaro Carreras pada laga Benfica kontra Sporting Lisbon akhir pekan ini. Laporan dari Record menyebutkan bahwa pemandu bakat Real Madrid hadir di Estadio da Luz saat Benfica berhadapan dengan Sporting. Benfica dikabarkan bersedia melepas Alvaro Carreras dengan harga sekitar 50 juta euro. Di kubu Madrid, nasib Fran Garcia dan Ferland Mendy masih bergantung pada evaluasi pelatih berikutnya yang kemungkinan adalah Xabi Alonso. Mendy yang kerap diganggu cedera berpeluang bertahan, sementara Garcia bisa dilepas. Bintang Liverpool Mohamed Salah ternyata tidak punya hubungan baik dengan Sadio Mane. Salah mengaku sangat jarang berbicara dengan Mane di luar lapangan. Rumor keretakan hubungan antara Salah dengan Mane telah tercium cukup lama. Keretakan hubungannya dengan Salah ditengarai menjadi alasan utama dibalik kepergian Mane ke Bayern Munich pada 2022 lalu. Mane kabarnya tidak terlalu suka bermain bersama Salah di atas lapangan. Kabarnya, Mane menganggap Salah sebagai pemain egois yang terlalu terobsesi mencetak gol dalam setiap pertandingan. Akan tetapi Salah dengan tegas menampik tudingan tersebut. Arsenal kembali gagal meraih gelar Premier League musim ini. Pelatih Mikel Arteta pun mengakui bahwa timnya mengalami kemunduran. Meski menunjukkan kemajuan di Liga Champions, Arsenal belum mampu mempertahankan performa konsisten di Liga Domestik. Dalam 2 musim sebelumnya, Arsenal mampu menembus 80 poin. Namun musim ini pencapaian mereka menurun. Kini Arsenal hanya mengumpulkan 67 poin setelah menjalani 35 laga. Mikel Arteta secara terbuka mengatakan bahwa Arsenal memang mengalami penurunan performa di Premier League musim ini. Hamburg SV memperoleh tiket promosi kembali ke Bundesliga setelah 7 tahun absen dengan kemenangan telak 6-1 atas SSV Yong. Pemenang Piala Eropa 1983 itu pernah dijuluki dinosaurus Bundesliga karena berada di divisi teratas dalam kurun waktu terlama tanpa henti sejak liga didirikan pada tahun 1963. Namun mereka mengalami degradasi pertama yang mengejutkan pada tahun 2018. Mereka kemudian berulang kali kehilangan kesempatan untuk bangkit kembali. Mereka juga kalah dalam pertandingan penting di akhir musim sebelumnya, tetapi kali ini mereka tidak gagal promosi. Liverpool tengah bersiap menghadapi era baru setelah Trent Alexander-Arnold mengonfirmasi kepergiannya ke Real Madrid pada akhir musim ini. Kepergian Alexander-Arnold memaksa manajer Arne Slot untuk mencari pengganti sepadan di posisi bek kanan. Salah satu nama yang mencuat adalah Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Frimpong menjadi salah satu prioritas utama Liverpool untuk bursa transfer musim panas ini. Pemain asal Belanda tersebut memiliki klausul pelepasan sebesar 35-40 juta euro yang kabarnya dapat dibayar secara cicilan. Inter Milan dan Napoli dikabarkan sama-sama mengincar kapten AS Roma Lorenzo Pellegrini di bursa transfer musim panas. Saat ini gelandang 28 tahun itu mengalami cedera otot yang diperkirakan akan membuatnya absen sekitar 2 bulan. Dengan demikian, menurut laporan terbaru dari Gazzetta dello Sport, musim Pellegrini telah berakhir. Kontraknya dengan Roma akan berakhir pada Juni 2025. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak. Jika Pellegrini tidak memperpanjang kontraknya, Roma akan menjualnya pada musim panas ini untuk menghindari kehilangan sang kapten secara gratis. Vinicius Junior selangkah lagi menandatangani kontrak baru berdurasi 3 tahun bersama Real Madrid dengan nilai fantastis mencapai 100 juta euro. Kontrak ini akan menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Los Blancos melampaui Kylian Mbappe. Selain gaji pokok, Vini juga akan menerima berbagai insentif berdasarkan performa, termasuk bonus prestisius jika meraih penghargaan individu seperti Ballon d'Or. Meskipun menerima tawaran selangit dari klub-klub Arab Saudi, Vinicius menunjukkan loyalitas tinggi dengan tetap setia bersama Real Madrid. Manchester United dikabarkan telah menentukan harga jual Antony. Dilansir dari Daily Mail, sang winger akan dilepas mulai harga 30 juta pound sterling atau setara 660 miliar rupiah. Setan Merah sebenarnya bakal merugi, sebab mereka dulu membeli Antony dari Ajax seharga 80 juta pound sterling atau setara 1,7 triliun rupiah. Setan Merah sudah meminjamkan Antony ke Real Betis di musim dingin 2025. Ia membawa Betis mencapai final UEFA Conference League. Kabarnya Atletico Madrid turut meminati Antony. Selain itu, raksasa Bundesliga Bayern Munich juga tertarik dengan pemain berusia 25 tahun tersebut. Dilansir dari Mirror, Liverpool dikabarkan akan melepas Darwin Núñez di bursa transfer musim panas 2025 nanti. Klub Serie A Napoli diketahui tertarik untuk memboyong sang striker.
Sejauh ini Napoli diketahui sudah mengontak Liverpool. Mereka telah meminta informasi tentang kemungkinan persyaratan pembelian. Yang pasti, Napoli di bawah polesan pelatih Antonio Conte mampu menjadi penantang Scudetto dengan para pemain buangan Liga Inggris. Sementara itu Liverpool diyakini bakal merugi perihal penjualan Nunes. The Reds membelinya di angka 85 juta euro. Kini harga pasaran Nunes hanya di angka 40 juta euro atau setara 745 miliar rupiah. Bek Ajax Jorel Hato dikabarkan masuk daftar incaran Real Madrid jika mereka gagal mendatangkan William Saliba dan Dean Huijsen di musim panas ini. Pemain berusia 19 tahun ini kerap dibandingkan dengan David Alaba karena keserbagunaannya yang mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri. Menurut laporan Relvo, Hato dipantau ketat oleh Los Blancos yang melihatnya sebagai profil ideal untuk masa depan. Meski masih perlu pengembangan, kualitasnya diyakini cukup untuk bersinar di Santiago Bernabeu. Di sisi lain, Jorel Hato yang terikat kontrak dengan Ajax hingga 2028 juga diminati Chelsea. Federico Chiesa dikabarkan bakal kembali ke Serie A musim depan. Atalanta disebut sebagai klub yang paling serius ingin memboyongnya dari Liverpool. Atalanta disebut tertarik memanfaatkan situasi Chiesa di Liverpool. Mereka bahkan bisa menawarkan pertukaran pemain dengan Ademola Lookman jika The Reds tertarik. Lookman sendiri sempat dikaitkan dengan Liverpool pada bursa transfer Januari lalu. Jika minat mereka masih ada, Chiesa bisa menjadi bagian dari kesepakatan transfer tersebut. Atalanta sendiri percaya Chiesa bakal cocok dengan gaya bermain mereka yang ofensif. Manchester United tak cuma membenahi lini depan di bursa transfer musim panas 2025 nanti. MU juga berencana merombak lini tengah karena dinilai kurang mumpuni sehingga para striker kesulitan bikin gol sepanjang musim ini. Menurut laporan Corriere dello Sport, MU menargetkan gelandang Italia yang bersinar di Newcastle United Sandro Tonali untuk dibajak ke Old Trafford di bursa transfer musim panas ini. Namun MU baru akan bergerak mengejar Tonali secara nyata usai final Liga Eropa. Setan Merah akan langsung melakukan pendekatan bila mampu menjadi juara Liga Eropa. Atletico Madrid dikabarkan siap mengajukan tawaran senilai 30 juta euro untuk mengamankan servis penyerang Barcelona Ferran Torres di musim panas nanti. Sang pemain sedang menikmati musim terbaiknya dengan menyumbangkan 19 gol dan 4 assist dalam 44 pertandingan di semua kompetisi. Namun penyerang 25 tahun tersebut bukan starter reguler dalam tim besutan Hansi Flick yang lebih memilih Robert Lewandowski. Kabar terkini seperti dilansir Vicahes menyebutkan bahwa Atletico berharap bisa memanfaatkan situasi tersebut dengan melakukan pergerakan untuk merekrut Torres pada bursa transfer musim panas. Newcastle United menjamu Chelsea pada pekan ke-36 Liga Inggris. Bermain di St. James Park Minggu malam waktu Indonesia Barat, Newcastle menang dengan skor 2-0. Pertandingan belum genap berjalan 2 menit, tim tuan rumah sudah mencetak gol lewat Sandro Tonali. Masalah bertambah bagi Chelsea di menit 35. Nicholas Jackson mendapatkan kartu merah usai melakukan pelanggaran berbahaya dengan menyikut kepala Sven Botman dalam sebuah perebutan bola. Pada akhirnya, Newcastle mencetak gol kedua di menit ke-90 melalui tembakan jarak jauh Bruno Guimaraes. Kemenangan ini membawa Newcastle naik ke posisi 3 klasemen dengan 66 poin. Sementara Chelsea ada di posisi 5 dengan 63 poin. Crystal Palace meraih kemenangan atas Tottenham Hotspur pada laga lanjutan Liga Inggris. Bermain di Tottenham Hotspur Stadium Minggu malam waktu Indonesia Barat, Palace menang dengan skor 2-0. Eberechi Eze menjadi bintang kemenangan Palace lewat 2 gol yang ia cetak. Eze membuka keunggulan Palace di menit 45, disusul gol keduanya pada menit ke-48. Dengan hasil ini dan kemenangan West Ham United atas Manchester United, Spurs kini turun ke posisi 17, hanya 2 strip dari zona degradasi. Sementara itu Palace ada di posisi 12 dengan 49 poin. Manchester United kembali menelan hasil memalukan di Liga Inggris. Main di kandang sendiri Old Trafford, Setan Merah keok 0-2 dari tamunya West Ham United. 2 gol kemenangan West Ham masing-masing dicetak Thomas Soucek di menit 26 dan gol Jarrod Bowen pada menit 57. Kemenangan ini membuat West Ham naik ke peringkat 15 klasemen dengan koleksi 40 poin. Sedangkan MU terpuruk di posisi ke-16 karena mereka baru mendapatkan 39 angka. Liverpool dan Arsenal berbagi angka di pekan ke-36 Liga Inggris. Bermain di Anfield Minggu malam waktu Indonesia Barat, kedua tim akhiri laga dengan skor 2-2. Liverpool sudah unggul pada menit ke-20 melalui Cody Gakpo. Semenit berselang, Liverpool menambah keunggulan berkat gol Luis Diaz. Arsenal membalas di menit 47 melalui Gabriel Martinelli. Gol penyama kedudukan berhasil dibuat Arsenal di menit 70 lewat Mikel Merino.
Hasil ini tak mengubah posisi kedua tim di papan klasemen. Liverpool tetap di puncak dengan 83 poin, sedangkan Arsenal ada di posisi kedua dengan 68 angka. Inter Milan sukses membungkam tuan rumah Torino dalam laga Giornata ke-36 Serie A. Digelar di Stadio Olimpico Minggu malam waktu Indonesia Barat, Inter menang dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan Inter di markas Torino masing-masing diciptakan oleh Nikola Zalewski di babak pertama dan eksekusi penalti Christian Aslani di babak kedua. Berkat hasil ini, Inter di peringkat kedua kini mengoleksi 77 poin. Sementara Torino tertahan di peringkat ke-11 dengan 44 poin. Barcelona sukses membekuk Real Madrid pada laga pekan ke-35 Liga Spanyol. Duel bertajuk El Clasico ini dihelat di Estadio Olímpic Luis Companys dan dimenangkan Barcelona 4-3. Real Madrid unggul lebih dulu melalui penalti Kylian Mbappe di menit 5. Di menit 14, Mbappe menggandakan keunggulan El Real. 5 menit kemudian Barcelona memperkecil ketertinggalan melalui Eric Garcia. Lamine Yamal mencetak gol penyeimbang di menit 32. 2 menit kemudian, Rafinha membawa Barcelona berbalik unggul 3-2. Di menit 45, Rafinha mencetak brace dan membawa Barca unggul 4-2. Pada akhirnya, gol ketiga Mbappe di menit 70 memastikan laga berakhir dengan skor 4-3. Berkat hasil ini, Barcelona kini mengoleksi 82 poin di puncak klasemen, sementara Madrid ada di urutan kedua dengan 75 angka.